ingin apakah sekarang ini virusnya sudah mulai terpapar politik gitu. Karena dia ternyata bisa membedakan membedakan kapan dia harus menulari. Kalau waktu Pak Habib Rizik Sihab itu ada klaster baru virus. Kalau ini enggak, karena ini yang datang adalah presiden. Mungkin maksud dokter itu ada dua jenis virus sekarang. Ada virus radikal, COVID radikal, itu tempatnya di Petamburan, dan ini COVID yang familial, COVID yang bersahaja tuh. Adanya di pesta perkawinan siapa namanya tadi itu, selebritis itu tuh. Jadi presiden sekarang tahu mana COVID yang berbahaya, dia hindari. COVID yang tidak berbahaya, dia sambangi tuh. Bahkan COVID yang berbahaya itu mengakibatkan pemenjaraan Habib Rizik tuh. Jadi kita lihat lagi kontras itu tuh. Dan dokter tadi itu dokter yang cerdas dan cerdik karena dia Gawat. Gara-gara kerumunan, nikahan Atta dan Aurel yang dihadiri Pak Jokowi dan Prabowo dibubari Satpol PP. Itu hanya sekedar meme yang beredar di media sosial. Karena rakyat kesal, sekolah online demi patuhi prokes, kerja WFH demi patuhi prokes, aktivis tak demo karena prokes, ulama dipenjara juga karena prokes. Kasus COVID-19 masih tinggi, tapi malah ada yang adakan pesta kawinan super mewah yang dihadiri Pak Lurah dan Pak Timbul, yang ditonton rakyat se-Indonesia. Kok tidak malu ya? Apakah pernikahan Atta termasuk daripada program pembangunan dan proyek strategis Kabinet Indonesia Maju? Bahkan Prabowo bela-bela pulang dari Rusia untuk hadiri pesta itu. Bahkan Pangdam Jaya tiba untuk mengamankan lokasi pernikahan tersebut. Tak sampai di situ, yang bikin rakyat terpukul adalah dihadiri Jokowi, nikahan Atta Aurel dibandingkan dengan anak Habib Rizik Sihab. Satu masuk TV, tapi satunya masuk bui. Kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dikritik banyak pihak. Selain Jokowi dan Prabowo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo, juga hadir di acara yang digelar di Hotel Raffles Jakarta pada 3 April 2021 itu. Karena hal ini mengganggu konstitusional dan kenegarawanan para pejabat negara tersebut. Pernikahan Atta dan Aurel terlihat seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI. Jadi, saran untuk Pak Presiden Jokowi, Bamsud dan Pak Prabowo Subianto dalam perayaan acara yang sifatnya berbau bisnis, alias berbayar, alias beriklan, live, TV, sebaiknya pejabat negara tidak hadir sebagai pendukung acara tersebut karena agak mengganggu konstitusional dan kenegarawanan. Lain halnya kalau hanya bicara biasa atau rakyat biasa. Kehadiran dan publikasi membuat komersial dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saran, hindari acara berbayar dan komersial, wahai Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebagai informasi, pernikahan Atta dan Aurel disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta. Pernikahan ini juga disponsori oleh banyak pihak. Sebelum akad nikah yang digelar hari ini, acara-acara lain yang digelar sebelumnya juga disiarkan secara langsung. Rakyat menilai acara tersebut biasa saja. Harusnya ada kegiatan yang lebih penting dibandingkan hanya acara pernikahan itu, hingga melibatkan Pangdam Jaya ke lokasi itu. Menjelang prosesi akad nikah, penjagaan di Hotel Raffles Setiabudi, Jakarta Selatan semakin diperketat. Hal itu terlihat dari tibanya Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman di lokasi akad nikah. Wow,
Sudah berapa biaya hingga keluar militer sebanyak itu? Pantauan di lokasi, Pangdam Dudung tiba sekitar pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, numpangi kendaraan dinasnya Toyota Land Cruiser warna hijau khas TNI. Pangdam Jaya tak sendiri. Dia tiba bersama iring-iringan 2 mobil konvoi di belakangnya. Motor gede khas patroli dan pengawalan patwal turut mendampingi jalannya mobil Pangdam Jaya masuk ke lokasi hotel. Selepasnya, Pangdam langsung turun dari mobil dan menemui 2 personel TNI yang berjaga untuk mensterilisasi halaman depan. Belum diketahui apa maksud dan tujuan Pangdam Jaya berada di lokasi. Dia tidak memberikan satupun pernyataan saat ditanyai awak media ihwal maksud dan tujuan kedatangannya. Hanya jempol dan senyuman yang dilemparkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Sekitar 10 menit sebelum kedatangan Pangdam Jaya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat datang terlebih dahulu. Dia dikawal dengan motor gede patwal saat hendak ke lokasi. Prabowo tiba dengan mobil andalannya, yakni Toyota Alphard warna putih dengan plat nomor RI08. Dalam acara pernikahan ini, Prabowo akan menjadi saksi. Oleh karena itu, yang lebih penting yang patut disoroti adalah permintaan keadilan. Ketua Badan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, turun tangan dalam masalah Habib Rizik Syihab dan Syahganda Nainggolan. Menurut dia, 2 tokoh itu diperlakukan tidak adil. Habib Rizik merupakan satu-satunya yang diadili secara politik kasus pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Sementara, aktivis kami Syahganda, satu-satunya aktivis yang dituntut 6 tahun kasus dugaan berita bohong. Pak Mahfud yang terhormat, harapan saya besar sekali agar mau mendengarkan soal ketidakadilan nyata terhadap kasus yang sedang berjalan Habib Rizik Syihab dan sahabat saya Syahganda Nainggolan. Andi Arief meminta, karena menilai kasus tersebut merupakan kasus yang diadili secara politik. Hanya Habib Rizik Syihab yang diadili secara politik dalam pelanggaran prokes. Hanya Syahganda yang dituntut 6 tahun dugaan berita bohong. Habib Rizik Syihab dijerat 3 pasal berlapis terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat, Megabendung, serta Rumah Sakit Umi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara Syahganda Nainggolan dituntut jaksa penuntut umum 6 tahun penjara. Oleh karena itu, andai saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo datang di pernikahan anak Imam Besar Habib Rizik Syihab di Petamburan, jika itu yang Presiden lakukan, kami yakin negara ini pasti jadi lebih baik. Tapi sayang, Bapak hanya mau datang ke nikahan Atta. Bagaimana menurut pendapat Anda?